Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, tidak semua orang Kristen meninggal atau orang Kristen mati lalu masuk surga. Melainkan hanya orang Kristen yang mati dalam Tuhan yang akan masuk surga. Sehingga benar apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berseru Tuhan, Tuhan, sudah panggil Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk surga. Jadi orang-orang Kristen yang masuk surga adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang hidupnya melakukan kehendak Bapa di surga. Atau orang-orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, orang-orang Kristen tersebut kalaupun berjumpa dengan ajal kematian atau mati di dalam Tuhan, alamatnya surga. Puji Tuhan, dan sebelum kita akan melihat dan membaca, mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang orang-orang Kristen yang mati di dalam Tuhan akan masuk surga, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, juru selamat kami. Hari ini hamba-Mu sangat bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu dan kepada semua yang sempat mengikuti channel YouTube ini untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar hidup di jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dan kami semua dapat mengerti kehendak Tuhan dan kerinduan kami. Hidup kami ini hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu urapilah hamba-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya waktu kami membaca, waktu kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka kami semua dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu. Inilah hidup kami, dan kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya hidup melakukan kehendak Bapa di surga, orang-orang Kristen tersebut jika mati di dalam Tuhan, Alkitab pun berkata mereka akan masuk surga. Dan Alkitab berkata dengan jelas sekali bahwa sesudah mati mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan puji Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, Alkitab berkata, yang pertama, pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan.
2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Puji Tuhan, kemah di dalam ayat ini bukan berbicara tenda, tetapi bicara tubuh ini atau hidup ini, yaitu jika tubuh ini dibongkar atau mati, Alkitab berkata, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal. Dan yang ketiga, pernyataan dari Rasul Yohanes tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Puji Tuhan, mereka yang telah mati di dalam Tuhan telah beristirahat. Dan yang keempat, pernyataan dari Yesus sendiri. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-22. "Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham." Artinya begini, Lazarus walaupun miskin tapi hidupnya hidup di dalam Tuhan. Dan setelah mati, Lazarus pun dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham bersama-sama dengan Bapa yang di sorga. Dan melalui Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan ayat 23 ini, Yesus memberikan pernyataan bahwa ada dua tempat kekekalan yang berbeda. Yang pertama adalah hidup kekal di sorga untuk selama-lamanya. Dan yang kedua adalah tempat yang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Jadi orang kaya yang mati dan mati tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam Yesus, Alkitab berkata di dalam ayat ini, ia sudah ada di satu tempat di alam maut, dan ia sementara menderita sengsara. Bahkan kalau kita akan baca di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang-orang yang sudah mati di luar Yesus, yang sudah mati hidup di dalam dosa, Alkitab sudah tulis dengan sangat jelas bahwa mereka-mereka itu sudah ada di satu tempat dan telah menanggung siksaan api kekal. Yudas 1 ayatnya yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kata telah dalam ayat ini berarti sudah menanggung atau sementara menanggung siksaan api kekal itu. Jadi ayat ini, ayat yang baru kita baca ini adalah sebagai peringatan juga buat kita yang masih hidup di dalam dunia ini, bahwa neraka itu ada dan nyata. Artinya pernyataan Yesus bahwa dua tempat yang berbeda itu ada dan nyata,
Dan lebih jelas lagi jika kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ada 5 kali Yesus memberikan pernyataan bahwa sorga itu tempat. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Lembaga Alkitab memberi judul Rumah Bapa. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, ada 5 kali Yesus memberikan pernyataan bahwa sorga itu adalah di satu tempat. Sorga adalah tempat dan bukan bayangan-bayangan. Jadi sorga itu ada dan nyata. Dan kesimpulannya, dengan pernyataan-pernyataan di atas, mengingatkan kepada kita semua bahwa jika hidup kekristenan kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jika hidup kekristenan kita tidak hidup melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, Alkitab tulis dan jelaskan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kekristenan kita ini akan digolongkan kepada orang-orang Kristen. Matius 7 ayatnya yang ke-21. Yaitu Kristen hanya berseru Tuhan, Tuhan. Kristen yang panggil Tuhan, Tuhan tapi tidak masuk surga. Atau jadi Kristen orang kaya seperti dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-23. Akhir hidup orang Kristen kaya ini ada di alam maut dan menderita sengsara. Atau jadi Kristen Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-7, yaitu Kristen yang telah ditentukan menanggung siksaan api kekal karena tidak hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan, untuk itu berbahagialah buat kita semua yang mau hidup tetap kuat di dalam Tuhan dan mau mengerti tentang jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.